Hari ini Selasa 3 September 2024 pukul 11.25 waktu Indonesia bagian Barat, pemimpin tertinggi Gereja Katolik Bapak Paus Fransiskus tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta. Kehadiran Bapak Paus ke Indonesia mengawali 12 hari perjalanan apostoliknya selama 12 hari di Asia. Dalam rangka Bapak Paus Fransiskus tiba di Indonesia, Romo Purnama MSF selaku Superior Jenderal Kongregrasi MSF yang berkedudukan di Roma mengucapkan rasa syukur dan selamat datang kepada Bapak Paus Fransiskus. Mari kita dengarkan sambutan dan harapan dari Romo Purnama MSF sehubungan dengan kedatangan Bapak Paus Fransiskus. Puji syukur, Bapak Paus kita siang hari ini sudah mendarat di ibu kota Indonesia, Jakarta. Salam bahagia dari kota Roma. Latar belakang video ini adalah kubah Vatikan dari belakang, dari gedung gubernatorat. Kemarin saya ambil ketika Bapak Paus masih berada di Vatikan. Kita semua bersyukur, umat Katolik di Indonesia dan bangsa Indonesia, bahwa Bapak Paus setelah Paus Yohanes Paulus yang kedua 35 tahun kemudian, Bapak Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia. Betapa antusiasnya sambutan umat dan negara kita atas kedatangan Paus ini. Kita bersyukur karena kita berharap dengan kunjungan Paus ini ada sesuatu yang terberkas, yang tertanam di dalam batin kita untuk kebaharuan hidup menggereja maupun hidup bermasyarakat. Tema kunjungan Paus dikembangkan dari tema yang ada di Keuskupan Agung Jakarta adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Pertama, kalau kita berjumpa, terlebih perjumpaan pribadi dengan Paus, kita akan merasakan getaran batin. Kita akan merasakan kedekatannya dengan yang ilahi. Sehingga dia mampu mendengar dengan baik, tentu saja suara Allah dan juga suara orang yang sedang berbicara di hadapannya. Bila Paus merasa belum jelas akan apa yang dikatakan oleh orang tersebut, dia akan bertanya, maksudnya apa? Dia mendengarkan dengan sepenuh hati, dan dengan itu dia bisa mengalami juga batin orang lain. Maka dasar iman yang jernih, yang kuat inilah yang menjadikan dia lebih terbuka kepada orang lain. Maka unsur yang kedua adalah persaudaraan atau persahabatan. Di Vatikan, di mana saja dia menebarkan kasih persaudaraan, berusaha untuk membangun persahabatan dengan umat beragama apapun juga, berusaha untuk menjalin kasih dengan orang-orang dari berbagai macam budaya. Dia adalah orang yang bisa menghargai budaya orang lain. Kasih persaudaraan ini juga akan nyata dalam kunjungan Paus ke Indonesia, sehingga dia akan bertemu dengan pimpinan-pimpinan umat beragama, termasuk mereka umat kepercayaan. Dan inilah yang menjadi kekuatan Paus, sehingga Paus bukan hanya terkenal untuk umat Katolik saja, tetapi juga terkenal bagi mereka-mereka yang mempunyai rasa cinta terhadap persaudaraan dan menghargai persaudaraan. Maka yang ketiga, ketika Paus sudah mampu untuk membangun persaudaraan dengan siapa saja, bukan berarti tanpa kesulitan, dia selalu menyerukan unsur yang ketiga adalah supaya kita berbela rasa. Dia hidup sangat sederhana. Kita lihat dia tidak mau memakai mobil yang hebat, dia mobil yang itulah Paus kita yang ingin menyapa. Bahkan jendela mobil kecilnya dibuka untuk melambaikan tangan kepada orang-orang yang menyambutnya. Di Vatikan juga,
Dia ingin merasakan tinggal bersama orang-orang yang berkarya, entah itu prelat, oskop, atau kardinal yang berkarya di Vatikan. Maka sejak dia dipilih menjadi 2013, dia tidak tinggal di Istana Paus yang menyatu dengan gedung apostolik di mana dia bisa menerima tamu-tamu resmi di perpustakaannya, tetapi tinggal di rumah atau Domus Santa Marta bersama yang lain. Bahkan bila makan pagi, dia membaur dengan siapa saja yang ada di situ, tidak ada meja khusus. Tujuannya adalah dia bisa berbicara sejenak juga dengan mereka-mereka yang ada di meja itu. Itu suatu pertanda bahwa dia hidup sederhana. Maka tidak mengherankan juga bahkan dalam lema atau simbol kepausan, di samping ada simbol Bunda Maria, ada simbol Santo Yosef sebagai orang yang tulus dan sederhana. Maka kesederhanaan inilah yang diwartakan oleh Paus supaya kita bisa merasakan penderitaan orang lain. Dia sangat memberi perhatian terhadap mereka-mereka yang menderita. Terlebih yang mereka mengalami peperangan, entah yang ada Ukraina, Rusia, Israel, Palestina, Sudan, dan lain sebagainya. Bahkan dia menyerukan kepada dunia, seperti hanya kepada Ukraina, jangan sampai gereja atau tempat ibadat itu disentuh, meskipun itu dari umat yang beragama Kristen Ortodoks rusak. Oleh sebab itu, penghargaan Paus terhadap umat yang berbeda-beda dan juga usaha dia untuk melestarikan alam sebagai sesuatu yang hendaknya juga menjadi keyakinan kita. Maka dengan kunjungan Paus ini ke Indonesia, baik itu umat Katolik maupun rakyat Indonesia pada umumnya, beserta para pejabat-pejabatnya, bisa saling menghargai satu sama lain sebagai orang-orang yang diciptakan oleh Allah sendiri di bumi yang kaya raya seperti Indonesia. Meskipun kita tidak menutup mata, masih ada banyak penderitaan. Justru semoga kunjungan Paus ke Indonesia ini membuat kita semua tergerak hatinya untuk berpartisipasi secara aktif, jujur, bermoral untuk membangun Indonesia. Selamat datang di bumi Indonesia Bapak Paus. Pesan-pesan Paus pasti akan kami renungkan, akan kami gunakan untuk memperbaiki kehidupan iman dan kehidupan bermasyarakat bernegara di bumi Indonesia. Terima kasih Bapak Paus atas kunjungannya ke Indonesia. Hari ini Bapak Paus Fransiskus telah sampai di Indonesia dan kita bisa melihat sekarang ini persiapan di Gelora Bung Karno untuk mempersiapkan misa bersama Bapak Paus Fransiskus pada tanggal 5 September 2024.